Selamat siang Pak. Jadi kabarnya teman ya? Baik. Baik ya? Sehat. Oke. Jadi lagi semangat ya? Semangat Pak, semangat. Semangat tinggi. Oke, hari ini saya akan mengamati teknik coaching. Jadi ada beberapa hal yang saya perlu informasikan lebih dahulu tentang apa yang diamati, tentang apa teknik coaching itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian ada juga prinsip coaching tentang kemitraan, proses kreatif dengan memaksimalkan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di video itu seperti apa? Pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama itu hadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik di coaching hari ini yang pertama itu hadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan yang terakhir itu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan untuk mencapai tujuan coaching pada hari ini? Indikator yang saya inginkan itu coaching saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi sendiri. Saya dapat menemukan solusi. Oke. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu berdua untuk Terima kasih teman. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Ibu Flora. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk ngobrol sedikit. Kira-kira Ibu ada waktu hari ini? Ada, sementara ada Ibu. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Intan ada sedikit murung-murung, bersemangat. Sebenarnya ada apa nih? Ya baik Ibu, ternyata Ibu memperhatikan saya begitu ketika saya lagi murung tidak bersemangat. Jadi baik Ibu, kan Ibu sudah dengar ya, Ibu sudah tahu juga bahwa salah satu siswa saya, peserta didik saya, kebetulan saya wali kelas Ibu. Kebetulan saya wali kelas dan peserta didik saya ini ada satu orang yang dia saya kategorikan dia bukan anak yang nakal, tapi anak yang aktif, sangat-sangat aktif. Dan dari sikap dia yang aktif itu yang kadang timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu, makanya saya merasa bahwa anak ini dia kenapa? Apa yang buat dia jadi masalah seperti ini? Dan saya juga karena sering melihat dia dipanggil guru BK dan saya juga harus menyelesaikan masalah yang dia lakukan, saya menjadi tidak bersemangat begitu. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya sekiranya ketika saya dan Ibu berdiskusi hari ini, saya dapat menemukan solusi yang baik untuk saya bisa pakai dan terapkan kepada siswa saya ini, karena dia termasuk anak yang sangat aktif dan saya belum mampu untuk memanage atau mengatur anak yang seaktif dia untuk supaya menjadi lebih baik. Nah, menurut Ibu ini anak ini keaktifnya itu seperti apa? Apakah aktif dalam kelas atau dia buat apa di luar begitu? Ya, baik. Jadi dia ini saking aktifnya Ibu, untuk dia duduk tenang di dalam kelas itu tidak bisa. Pada akhirnya dia harus mau bolos, gitu. Terus ketika dia mau bolos, ada saja kegiatan yang membuat gaduh di lingkungan sekolah dan anak ini menjadi sering dipanggil guru BK dan sering sekali dia ditangani oleh bagian kesiswaan. Itu yang saya lihat anak ini. Terus ini menurut Ibu apa masalah yang menyebabkan anak ini terlalu aktif? Salahnya apa? Penyebab yang membuat dia seperti ini?
Saya sudah coba bertanya dengan dia sebenarnya dia kenapa, tapi anak ini dia selalu diam ketika saya bertanya. Jadi saya hanya cuma bisa menyimpulkan dari segala aktivitas yang dia lakukan. Sepertinya anak ini kurang perhatian, baik dari rumah ataupun dia membutuhkan perhatian saya yang lebih. Makanya dia selalu mengalihkan perhatian saya dengan berbuat aktif seperti itu, dengan tidak bisa tenang ada di dalam kelas dan juga selalu membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi pusat perhatian, sehingga itu yang dia lakukan, sehingga saya pasti akan selalu memperhatikan dia. Tentunya dia butuh perhatian khusus dari saya sebagai seorang wali kelas. Nah, kalau bisa saya simpulkan berarti anak ini memang aktif, tapi dia aktifnya dalam bentuk membutuhkan perhatian dari ibu, Iya. atau dari ibu atau dari mata pelajaran yang lain, dari kata Ya. mungkin dia butuh perhatian. Nah, kalau anak itu kalau menurut pada angka level dan kira-kira dari 1 sampai 10 perbandingan 1 sampai 10, kira-kira itu anak masuk ke level berapa? Oke, baik Ibu. Dari karakter dia yang saat ini saya lihat dari angka 1 sampai angka 10, dia baru ada di angka 5. Dia belum mencapai di angka 10. Angka sempurna ya, angka sempurna menurut kita para guru begitu. Dan dia masih ada di angka 5. Dan saya berharap dia naik lagi dari level itu, level 5 dia bisa naik lagi. Gitu. Kan sekarang di level 5 nih. Ya. Kira-kira ibu harapkan dia naik ke level berapa? Ya tidak muluk-muluk sih Ibu, tidak harus sempurna, tapi setidaknya ada sedikit perubahan yang dia lakukan. Dan saya berharap jika saat ini dia ada di level 5, dari angka 5 saya berharap dia bisa naik lagi di level 7. Untuk mencapai ke level 7 itu apa rencana ibu ke depan? Ya, baik Ibu. Sebenarnya banyak yang sudah saya lakukan Ibu, tapi saya merasa apa yang saya sudah lakukan itu terus gagal. Contoh, memberikan nasihat sudah sering kali saya lakukan itu, tapi toh dia juga masih sering melakukan kegiatan yang menjadi pusat perhatian, baik itu saya atau teman-teman guru yang lain dan para peserta didik yang lain. Dan saya pikir hanya sekedar bicara atau memberikan nasihat saja sudah tidak mempan. Jadi saya selain dari memberikan nasihat, saya juga memberikan surat panggilan. Yang pertama itu saya melakukan surat panggilan kepada orang tua untuk datang ke sekolah, dan saya dan orang tua bekerja sama untuk bisa menangani anak ini. Jadi saya tidak bergerak sendiri untuk bisa menyelesaikan atau mengkontrol sikap aktifnya dia, tapi saya meminta bantuan daripada orang tua. Untuk orang tua juga terlibat aktif dengan saya memantau anak tersebut. Yang kedua Ibu, yang saya lakukan adalah saya membuat satu buku kecil, model buku saku seperti itu Ibu, dan buku itu saya kasih nama situ buku refleksi. Jadi di buku refleksi ini Ibu, setiap pagi saya rencananya dia datang dan mengisi buku refleksi ini. Jadi kita mengisi dengan satu ayat dari Injil yang dia anut. Kebetulan saya dan dia menganut agama yang sama, jadi saya berusaha untuk dia mendapatkan satu Injil dan merefleksikan Injil yang dia dapat pada pagi saat dia datang. Terus dia menuliskan dia punya perasaan hari ini ketika dia datang di sekolah, supaya saya bisa tahu apakah masalah ini timbul dari rumah atau timbul dari sekolah. Jadi dia menuliskan perasaan dia, apa yang dia rasakan pada pagi hari. Yang berikut setelah itu dia masuk ke kelas dan dia mengikuti pelajaran, karena setelah pulang sekolah dia akan kembali lagi menghadap dengan saya dan mengisi lanjutan buku refleksi tadi. Jadi buku refleksi yang tadi yang saya rencanakan adalah ketika dia sudah masuk di dalam kelas mengikuti pelajaran, dalam setiap pelajaran itu dia akan merefleksikan atau menuliskan apa yang sudah dia dapat hari ini dari materi-materi yang dia dapat di dalam kelas. Nanti dia tulis di
dia buku refleksi. Setelah itu dia tulis, terus dia masih tulis lagi perasaan dia setelah dia pulang sekolah, dan perasaan bagaimana, apakah masih tetap sama seperti yang pagi hari ataukah sudah berubah. Saya ingin memantau dia, dengan dia punya perasaan, dia punya suasana hati. Setelah dia menuliskan dia perasaan, terus dia menuliskan dia punya harapan untuk besok hari. Dia harapan besok hari itu apa? Nanti setelah dia menuliskan dia punya harapan, baru saya dan dia berdoa. Supaya apa yang diharapkan esok hari itu dapat terwujud. Itu cara saya, itu solusi saya untuk saya coba menangani dia. Nah, kira-kira yang bisa ibu lakukan dalam waktu dekat kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu pasti harus refleksi bersama. Nah, itu kan sudah harus terus. Nah, sebelum menutup akhir diskusi kita hari ini, apa yang ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Oke, baik Ibu. Jadi terima kasih Ibu bahwa ternyata saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Bahwa dalam perbincangan kita dari tadi, kalau saya dapat menemukan solusinya, saya coba untuk membuat buku refleksi itu tadi itu. Dan saya coba menerapkan itu. Semoga buku refleksi yang saya buat ini dapat berjalan dengan baik, sehingga ada satu ketercapaian yang ingin dicapai tadi itu dapat terlaksana. Jadi dia dapat merubah sikapnya, dan saya juga dapat melihat perubahan sikap daripada dia sendiri. Gitu. Ini memang ide bagus ya, sangat bagus. Saya yakin ibu pasti bisa dapat menyelesaikan masalah ini. Mungkin ini anak bisa memiliki perubahan, bisa ke level 7 ya. Memang saya sangat tertarik untuk mendengar kabar berita yang baik tentang ini anak ya Ibu. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Masih Pak. Jadi Ibu baru saja selesai coaching, episode ini kita tutup. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Itu yang pertama, itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan anggota seperti tujuan, identifikasi masalah, terus reaksi dan tanggung jawab, sehingga anggota bisa menggali coaching untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Jadi yang terakhir ini saya hanya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya lihat dari percakapan Ibu berdua. Jadi Ibu di sini sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur kita, tujuan, identifikasi, reaksi dan tanggung jawab. Kemudian ada Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang dapat menggali coaching untuk bisa mengungkapkan permasalahan, kemudian juga menyampaikan solusi dengan sendirinya. Selain itu Ibu juga sudah melakukan beberapa prinsip coaching di situ, yaitu pemetaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang terakhir, potensi apa lagi yang Saya kembangkan ke depan itu mengajukan pertanyaan yang umum. ya dengan berakhirnya pertanyaan ini maka berakhir pula sesi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik, selamat siang Ibu Flora, Pak Moris. Selamat siang. Sehat? Sehat. Terasa ini hari karena luar biasa Ibu Flora. Hadiah Oh, bahagia. Baik. Semakan ke belum nih? Belum. Lumayan belum. Oke, baik. Tapi masih semangat toh? Ya. Oke, baik. Kita akan melakukan teknik coaching hari ini, dan saya sebagai observer, Moris sebagai coachnya, dan Ibu Flora sebagai coachee. Ya, baik ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kita punya proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan, Pak. Pertama-tama itu kita akan
mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Nah di sini saya akan mengamati coach dan juga coachee Pak dan Ibu ya dengan perannya masing-masing. Apakah proses coaching ini sudah mengikuti alur tirta atau belum? Gitu. Terus kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sebagai seorang coach kepada seorang coachee, dan juga bagaimana Ibu sebagai seorang coachee merespon pertanyaan dari Pak sebagai seorang coach. Dan ingat, jangan lupa tentang prinsip coaching kita ya, seperti kemitraan, terus ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Nah, baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita dalam teknik coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sebagai coach. Yang pertama itu, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada teknik coaching kali ini? Kompetensi yang dikembangkan pada teknik coaching kali ini, yang pertama itu jaringan tim, kemudian ada menggunakan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, dari ketiga itu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Secara spesifik itu ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama menggunakan aktif, yang paling utama itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi pada teknik coaching kali ini yang ingin dikembangkan secara spesifik dan diobservasi dalam teknik dalam coaching ini, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, baik Pak. Terus indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dapatkan untuk mencapai tujuan coaching kita kali ini? Indikator yang ingin dicapai itu adalah bagaimana coach itu bisa lebih terbuka untuk mengungkapkan masalah, kemudian juga dapat membantu untuk menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Oke, baik. Artinya bahwa dia menemukan solusi sendiri. Jadi itu indikator yang ingin Bapak capai dalam teknik coaching kita kali ini ya. Baik, terima kasih untuk diskusi kita ya. Dan kita akan memulai untuk berbincang-bincang. Saya ambil kesempatan, saya berikan kepada Pak sebagai coach dan Ibu Cora sebagai coaching. Silakan Pak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Selamat siang Ibu. Siang Pomori. Ya, oke. Hari ini saya mau mengajak Ibu bercakap-cakap sedikit. Kira-kira ada waktu? Ada. Oke. Jadi apa ada hal yang bisa saya bantu, karena saya melihat bahwa ada akhir-akhir ini Ibu kelihatannya seperti punya banyak pikiran. Ya baik, terima kasih sudah perhatikan saya beberapa hari ini. Kemarin saya pas ujian praktek itu banyak peserta didik yang tidak mau pakai olahraga. Jadi di situ mungkin kami berempat juga dapat teguran dari pimpinan karena banyak siswa mungkin tidak persiapkan diri, jadi tidak mau pakai olahraga. Sudah kita ditegur karena siswa banyak yang berkeliaran di pinggir lapangan karena kita tidak kasih mereka semangat untuk olahraga. Jadi di situ yang Jadi menurut Ibu dari kegiatan ini apa tujuan yang mau Ibu capai? tujuan mau saya capai itu, saya mau apa yang kedepannya itu tidak terulang lagi seperti itu. Jangan kedepannya, tapi peserta didik yang kelas 7-8 juga pasti pada saat praktek harus melakukan olahraga. Biasanya ada yang tidak mau kan, dan harus beralasan, tapi kedepannya saya usahakan supaya jangan terulang lagi. Oke, jadi ada masalah tentang penggunaan pakai olahraga. Jadi kita lanjut. Jadi menurut Ibu, apa penyebab yang menyebabkan mereka bisa tidak sampai tidak menggunakan pakai olahraga? Ya, yang pertama itu penyebab yang pertama itu yang
Mungkin karena malas tahunya mereka. Malas tahu. Nah, karena anggap cuma olahraga saja, nanti juga kasih ibu dong kasih kita olahraga. Terus yang kedua mungkin kemarin tuh ujian praktek itu pas bertepatan dengan seni budaya. Terus paginya itu kami semua peserta didik kelas 9 semua diwajibkan pakai pakaian adat. Jadi di situ mungkin don terlalu buru-buru atau apa, kedua tidak tahu. Jadi don datang dengan alasan mereka mau lupa. Entah sengaja atau tidak sengaja, don alasan bilang lupa. Jadi sudah jadi biasa ini. Sudah. Jadi biasa. Oke, jadi ini merupakan hal yang penting yang perlu disampaikan. Hal ini kedua, mereka biasanya sering lupa dalam menggunakan pakaian olahraga saat pelajaran olahraga maupun ujian. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana apa cara yang Ibu lakukan supaya bisa mengatasi kebiasaan mereka yang sering lupa untuk menggunakan Kalau yang untuk kelas 7 dan 8 kemarin kalau seperti itu, yang pertama mereka saya suruh duduk di pinggir lapangan dan tidak boleh ikut praktek. Terus yang kedua untuk kelas 9 kemarin itu yang pertama kita suruh untuk orang cari pinjaman ke kelas lain dulu, ke kelas lain yang sudah praktek. Terus ini cari, ada yang dapat, ada yang tidak. Terus ada yang sampai pulang ke rumah ambil di rumah. Terus kalau kelas 7 itu karena ini minggu dia tidak bawa, karena dia lihat kawannya praktek, jadi main olahraga ini lebih enak daripada saya yang duduk. Kadang pada saat tempat pakai seragam mereka ibu saya coba kok. Saya bilang, kecuali pakai pakaian olahraga belum bisa coba, tapi itu tidak bisa. Jadi dengan sendirinya minggu depan dia dengan sendirinya pakai pakaian olahraga. Tapi ada yang berubah, ada yang tidak, tetapi yang sama. Yang berbeda masa. Jadi untuk coba kita coba kalau antara level 1 sampai 10 itu dia pakai pakaian olahraga itu kira rata-rata dalam kelas atau dalam saat ibu mengajar itu kira-kira levelnya yang rata-ratanya seperti apa? Kalau perbandingan 1 sampai 10 Itu baru 5. Oke, baru 5. Berarti rata-ratanya masih kurang menyadari tentang penggunaan pakaian olahraga. Oke. Jadi untuk kedepannya ibu menginginkan siswa itu berada di angka berapa? Tidak banyak, 7 saja itu sudah lumayan. Lumayan. Ya. Ini ada perubahan Ini ada perubahan secara bertahap. Oke, jadi ibu sudah menjalankan. Sudah mulai pelan. Oke, jadi ada perubahan yang signifikan dalam minggu pandemi dalam waktu yang dekat ini setelah ibu melakukan apa yang ibu rencanakan tadi. Awalnya olahraga itu awalnya sedikit juga yang minat, tapi sejak belum masuk ke ternyata kita prakteknya begini. Jadi karena dia sudah kebiasaan, dia datang tapi dia hanya bawa baju, celananya tidak bawa. Itu juga pasti dapat hukuman. Jadi masalah baru lagi. Tapi setelah kita tanya dia alasan itu celana basah, ada yang celana sesesan, ada yang segini. Sudah intinya saya tidak mau tahu, tapi datang minggu depan harus pakai ini. Kalau tidak berarti tidak olahraga sudah sekalian. Tapi dengan sendirinya 1-2 hari ke depan dia naik, oh ya dia sudah perubahan. Tapi 1-2 masih tetap ada. Sama. Jadi ibu masih dalam tahap proses untuk merubah yang tadi disampaikan tentang saat ibu buat untuk membuat mereka bisa menggunakan pakaian olahraga, tapi masih ada yang menggunakan celana seragam. Oke, jadi apa kiat ibu yang mau ibu lakukan dalam waktu dekat setelah hal yang ibu buat masih saja ada hal baru yang muncul seperti tentang masih menggunakan pakaian seragam. Kalau yang masih menggunakan celana seragam
Kalau ini kali masih tetap, berarti kali berikutnya saya tetap kasih dia di pinggir lapangan saja. Supaya dia ada konsekuensi, supaya dia sadar bahwa ya ternyata sanksi salah masyarakat. Atau kasih dia hukuman tapi dalam bentuk olahraga begitu. Jadi supaya minggu depan dia biasa dan saya sudah melakukan ini berarti saya tidak boleh bagaimana. Coba ke depan ada perubahan. Iya, jadi ada rencana aksi yang sudah dibuat, kemudian ada komitmen yang harus dibuat dalam minggu. Oke, jadi dari percakapan ini kita bisa sampai pada akhir untuk sudah membuat komitmen apa yang ingin membuat di beberapa minggu ke depan menyangkut dengan menanggapi acara masyarakat. Oke, jadi tinggal ibu meningkatkan saja menjalankan saja komitmen ibu. Intinya tetap semangat ibu. Semangat pas semuanya bisa berubah. Kasih Pak. Jadi terima kasih, tetap semangat. Selamat semangat. Baik. Terima kasih Ibu Flora dan juga Pak Morris yang sudah melakukan coaching siang hari ini. Baik, sebelum saya menutup coaching kita pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tanyakan kepada Pak Morris sebagai coach. Gitu. Baik Pak, dari tadi pembicaraan Bapak dan juga Ibu dalam teknik coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi, apakah sudah tercapai atau belum dalam diskusi yang tadi Bapak lakukan? Kalau menurut saya sih sudah tercapai. Ada hal yang sudah berubah tapi masih belum maksimal. Kemudian ada rencana untuk membuat perubahan menyangkut dengan menanggapi hal yang belum berubah. Baik ya Pak, berarti tadi yang Pak sudah lakukan alur cerita itu ada ya Pak. Bapak sudah dapat mengidentifikasi masalahnya, sudah bisa buat rencana aksinya ya Pak, dan juga bisa bikin ada tanggung jawab di situ ya Pak ya. Jadi komitmennya dia ada di situ. Nah baik Pak, sebagai penegasan saja ya, dari hasil pengamatan saya Pak, tadi itu Bapak sudah melakukan teknik coaching yang baik, karena seperti yang saya sampaikan bahwa alur tirtanya tadi dipakai Pak. Alur tirtanya itu dipakai, terus Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coaching Ibu Flora sendiri dapat menyelesaikan dan menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi Pak sudah baik, sudah menuntun tadi Ibu Flora untuk bisa menyelesaikan, mencari solusi ya apa ingin dicapai dari si coaching tersebut. Jadi Pak sudah melakukan prinsip coaching juga itu dengan baik. Tadi ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, itu sudah Pak lakukan. Nah pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari indikator ketercapaian yang sudah Bapak dapatkan tadi? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Sebenarnya semua potensi harus dikembangkan. Iya. Terkait tapi yang paling spesifik yang bisa dikembangkan. Oke, baik. Jadi itu menjadi bahan untuk Bapak bisa meningkatkan lagi teknik-teknik coaching yang Pak lakukan dalam latihan Bapak dengan coach-coach yang lain ya Pak, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi baik Pak, terima kasih Ibu karena sudah melakukan coaching pada siang hari ini dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Bu Bintang. Selamat siang Pak. Kawan hari ini Baik, sehat. baik Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Pak Morris ya. Ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan saya perlu menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan mendiskusi tentang beberapa penilaian kita hari ini
saya akan mengamati quotes dan kunci apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach, dan juga Coach merespon pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa prinsip kita yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga maksimal potensi. Nah, sebelum melakukan Coach, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, prinsip apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Ibu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Yang dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Baik Bu, yang terakhir indikator yang bagaimana ingin didapatkan untuk mencapai tujuan coaching pada hari ini. Indikator yang ingin saya kembangkan hari ini adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Intan untuk motivasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Setelah itu kita akan berbincang lagi. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Selamat siang Pak Moris. Sehat? Lumayan sehat. Lumayan sehat. Makan gak Pak? Aduh, ini kalau sampai makan harus sakit Pak. Iya, baik Pak. Kita akan mulai ya Pak coaching kita kali ini. Jadi kali ini Pak akan jadi coachingnya, saya akan jadi coachnya. Jadi baik Pak, terkait dengan permasalahan ini, beberapa kali ini saya lihat Pak nih kayak kurang bersemangat Pak. Sebenarnya ada apa? Ada banyak, cuma banyak. yang paling penting itu tentang bagaimana saya mengingat dalam kelas saya yang kurang bersemangat saat mengajar, jadi terkesan monoton di dalam aktif. Oh, jadi itu yang membuat Pak murung akhir-akhir ini gitu. Itu mengganggu perasaan dan semangat saya. Itu yang membuat Pak jadi tidak bersemangat untuk berada di dalam kelas. Ya terlihat sekali Pak, terlihat sekali dari Pak punya ekspresi bahwa Pak kurang bersemangat begitu. Nah, baik Pak. Jadi menurut Bapak dari percakapan kita hari ini yang ingin Pak ceritakan ke saya itu bagaimana, apa begitu? Apa yang ingin Pak sampaikan? Ada beberapa hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas, khususnya rata-rata dalam siswa dalam kelas itu misal saya mengajar itu kebanyakannya mereka lebih terpengaruh dengan dunia mereka sendiri, seakan-akan tidak ada kehadiran penuh di dalam kelas, Kurang fokus gitu ya Pak? fokus. Jadi mereka kurang fokus ketika mengikuti pelajaran yang Bapak berikan pada saat itu. Nah, kira-kira Pak, mereka kurang fokusnya itu karena apa gitu? Kalau dilihat dari keseharian, mungkin saya melihat dari saya dulu bahwa mungkin pola mengajar, strategi mengajar saya dalam kelas itu yang masih kurang. Mungkin karena terlalu banyak mendikte mereka dengan mencatat, kemudian saya lebih aktif berceramah di depan, sehingga tidak ada umpan balik dari mereka, tidak ada umpan balik di saat mengajukan pertanyaan mereka diam. Oke. Jadi
Jadi mereka asik dengan dunia mereka sendiri, Pak juga asik dengan dunia Pak sendiri. Artinya gitu kan Pak, seperti itu ya, seperti itu ya Pak. Karena banyak asik memberikan ceramah, memberikan catatan tanpa memperhatikan kebutuhan mereka apa ya Pak. Nah, ketika Pak asik dengan kesibukan Pak sendiri atau dunia Pak sendiri dan mereka juga asik dengan dunia mereka sendiri. Menurut Pak, siswa yang bersemangat itu seperti apa? Yang paling pertama menyangkut dengan siswa yang bersemangat, karena mereka akan aktif, aktif dalam hal mendengar, kemudian juga mereka bertanya, kemudian ada hal yang tidak mereka tahu, mereka ungkapkan atau berpendapat dalam kelas, kemudian dalam hal mengerjakan tugas juga, itu mereka lebih aktif. Contohnya tugas kelompok lebih aktif dalam bekerja sama, berrelasi dengan teman-teman, kemudian juga dalam presentasi dan segala macam itu kan saling berguna. Jadi ada terlalu banyak faktor yang membuat saya melihat bahwa siswa itu tidak menikmati di saat dalam kelas. Jadi artinya Pak sudah bisa membedakan siswa yang aktif itu Pak mau dia harus seperti apa, dan siswa tidak aktif itu dia seperti apa. Makanya tadi kan Pak, saya bisa menyimpulkan bahwa tadi Pak asik dengan dunia Pak sendiri, mereka asik dengan dunia Pak sendiri. Jadi akhirnya tidak sinkron apa yang Pak inginkan dan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak ketemu di situ. Nah, baik Pak. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya dapat. Nah, kira-kira dari permasalahan ini sebenarnya apa yang Pak ingin berikan kepada mereka, atau kebutuhan yang harus Pak penuhi, kebutuhan siswanya itu apa, supaya mereka dapat memahami apa yang Pak sampaikan dan mereka juga dapat menerima apa yang Pak sampaikan. Itu kebutuhan siswa menurut pengamatan saya itu ada dua kebutuhan siswa dalam kelas. Ada kebutuhan siswa yang menyangkut dengan mereka bisa menangkap dengan visual, ada yang bisa menangkap dengan audio. Selain itu ada kinestetik, tapi yang selama pengamatan saya di kelas tidak ada kinestetik. Hanya ada dua saja yang ada. Jadi dari setelah Pak melakukan observasi di dalam kelas terkait dengan kemampuan siswa, mereka lebih tertarik ketika ada video atau ada audio. Jadi mereka lebih minat mereka tuh lebih antusiasnya ketika mereka menonton atau mendengar begitu sesuatu yang menarik perhatian ya, begitu ya Pak ya. Nah, jadi menurut Pak sekarang posisi mereka atau materi yang mereka dapat di dalam kelas itu ada di level berapa Pak? Dari angka 1 sampai 10 lah kita misalkan. Saya rata-ratakan. Ya. Jadi rata-rata di kelas itu di angka 5. Ada di angka 5. Ada juga yang mungkin yang 1, tapi itu hanya seperti yang kecil ya, 0,berapa%. Ya, kita rata-ratakan kan, rata-ratakan berarti hampir ya banyaknya ada di angka 5. Nah, kira-kira apakah Pak ingin mereka hanya ada tetap di angka 5 atau mereka naik atau malah turun begitu Pak? Menurut Pak gimana? Yang pastinya pasti mau naik. Pastinya mau naik. Iya. Lalu kalau naiknya kira-kira di angka berapa? Angka sempurna kah? Saya tidak mau mulu sampai sempurna. Ada peningkatan, mungkin dari 5 ke 7. Oke. Jadi dia naiknya bertahap ya Pak, tidak langsung harus signifikan langsung nilai sempurna ya Pak. Jadi dia bertahap. Nah, ketika Pak ingin mereka ada di angka 7 misalnya, dari angka 5 mereka harus naik ke angka 7. Menurut Pak, apa yang harus Pak lakukan supaya apa yang Pak inginkan ketika mereka naik dari angka 5 ke angka 7 itu tercapai? Ada banyak hal sih yang sebenarnya saya lakukan, cuma ada beberapa kendala juga. Contohnya kalau apa yang saya lakukan, contohnya saya bisa membuat video pembelajaran, kemudian ada game, kemudian bisa kalau lagi capek atau sudah jenuh bosan dengan keadaan bisa pakai SPG. Cuma untuk video pembelajaran itu yang masih menjadi kendala, karena saya masih agak berat atau susah dalam membuat video pembelajaran.
Oke. karena belum terlalu menguasai. Oke, jadi untuk menunjang atau meningkatkan atau memenuhi kebutuhan dari belajar siswa yang ingin Pak lakukan adalah tadi dengan membuat video pembelajaran, games, terus ada ice breaking ya dalam kelas ketika situasi kelas mulai terasa jenuh, merasa mulai sebiasa-biasa saja, Pak ingin melakukan itu. Baik Pak. Tapi Pak ada kendala ya tadi di pembuatan video. Iya. Saya pikir saya sudah melihat ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang sudah menggunakan video pembelajaran. Mungkin Pak coba bisa belajar dengan mereka bagaimana membuat video pembelajaran. Nanti saya juga akan bantu Pak. Nanti saya akan bantu untuk bagaimana membuat video pembelajaran di dalam kelas. Jadi, tapi nanti Pak ingatkan saya ya Pak supaya saya jangan lupa gitu Pak. Oke, nah di sini kira-kira target Pak dalam berapa lama supaya mereka naik itu di angka 7 sampai di akhir semester ini, kira-kira Pak ingin mencapai target itu pas kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini saya berharap berjalan lebih cepat supaya bisa mengatasi hal-hal yang cukup mempengaruhi dalam kelas itu. Iya. Oke, berarti Pak tidak mau berlarut-larut Tidak dengan mau Pak berlarut-larut. murung-murung ya. Pak mau supaya lebih cepat selesai, berarti sekitar minggu depan bisa tidak Pak? Iya. Saya bisa usahakan. Harus bisa begitu ya. Jadi Pak rencana minggu depan Pak mulai mengeksekusi kegiatan. Jadi nanti Pak dalam jangka waktu ini nanti Pak coba ingatkan saya untuk saya membantu Pak untuk melakukan itu ya, video pembelajaran. Nah baik Pak sudah punya target untuk Pak bisa mengeksekusi Pak punya kegiatan supaya anak-anak itu mencapai angka yang Pak inginkan. Nah di sini Pak saya pikir Pak sudah menemukan solusi ya. Jadi tadi Pak murung karena Pak merasa bahwa Pak masih ada di dunia Pak sendiri dan mereka ada di dunia sendiri. Tapi setelah kita diskusikan, Pak sudah menemukan sendiri apa yang harus Pak lakukan gitu. Jadi di akhir diskusi ini Pak, hari ini di akhir diskusi ini kira-kira apa yang Pak dapatkan dari diskusi kita berdua tadi? Kalau dari awal kan ada masalah, kemudian dari percakapan ini saya sudah menemukan solusi yang bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan pembelajaran di kelas, karena itu selama ini saya terlalu berleha-leha dengan keadaan. Ya, jadi ada hal positif yang saya lakukan. Bagus Pak kalau Pak sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Pak hadapi atau Pak alami sendiri. Jadi saya pikir Pak tetap semangat, jangan jangan mundur, tetap semangat, jangan patah menyerah ya Pak ya, untuk supaya target yang Pak capai bisa terpenuhi dengan apa yang akan Pak lakukan. Jadi saya pikir kita diskusinya sampai di sini ya, karena Pak sudah dapat menyelesaikan masalah sendiri dari apa yang Pak hadapi. Dan semoga bermanfaat ya Pak cerita kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Ibu Flora. Ibu baru saja melakukan coaching. Sebelum penutup, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan? Baik, yang sudah saya lakukan dalam teknik coaching tadi, saya sudah memakai alur Tirta seperti tadi tujuan, terus bagaimana saya mengidentifikasi masalah, terus bagaimana saya menggali psikoci untuk membuat rencana aksi dan juga bertanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke. Nah, saya mau menegaskan kembali bahwa dari hasil pengamatan saya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur cerita. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang dapat menggali coaching untuk menemukan permasalahan
permasalahan dan solusinya. Ya. Selain dari itu, Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip-prinsip kunci, yakni kemitraan, proses kreatif, dan maksimal dan potensi. Nah, pertanyaan terakhir itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari peningkatan ketercapaian? Ya, baik. Jadi dari kompetensi kan ada 3 kompetensi itu. Yang paling ingin saya kembangkan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Nah, untuk menutup ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Intan, Pak Moris, sudah bersama dengan baik. Semangat ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih semua. Semangat.